Tamu basa-basi cuap sana sini, basa-basi tamu ini datang lagi. Ngobrolin apa aja dan siapa aja. Selamat datang di podcast Kece TV. Halo Kece People, selamat datang di podcast tamu. Ngobrolin apa aja, siapa aja, bareng Kece Media. Ketemu lagi bareng aku Mufti di podcast tamu teman-teman. Sebelumnya selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Semoga Indonesia semakin jaya, maju dan sejahtera rakyat-rakyatnya. Amin. Dan spesial tamu hari ini memperingati hari kemerdekaan, kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di Surabaya, komunitas pelestari sejarah. Tapi sepertinya lebih dari itu. Langsung saja kita ngobrol bersama komunitas Rodebrug yang ada di Surabaya. Sudah hadir bersama saya ketua dari komunitas Rodebrug Surabaya, ada Mas Satrio. Mas Satrio, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat datang di UNESA. Ya, baik. Sudah berkali-kali atau baru pertama ini Mas? Ya lumayan, berkali-kali udah kesini. Ya. Dan hari ini kita ada di Laboratorium Merdeka Belajar Mas. Ya. Biasanya digunakan untuk perkuliahan yang di outdoor begitu. Ya. Baik, langsung saja Kece People, kita akan ngobrol bersama Mas Satrio mengenai komunitas Rodebrug, komunitas pelestari sejarah yang ada di Surabaya. Sebelumnya Mas Satrio, Ya. komunitas Rodebrug ini seperti apa sih? Saya ambil ini ya, dari definisinya dulu ya. Rodebrug itu dari bahasa Belanda ya. Rodnya merah, brugnya jembatan ya. Jadi jembatan merah. Jembatan Ya, merah. jembatan merah. Jadi arti harfiahnya, jadi kita ingin menjembatani ya peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan apa yang bisa digelorkan di masa kini. Gitu. Khususnya tentang sejarah perjuangan gitu ya. Menjadi salah satu wadah teman-teman, terutama generasi muda itu ya, Ya, benar. untuk tidak melupakan sejarah yang ada. Benar. Jas ya. merah begitu ya. Jangan sekali-sekali melakukan sejarah, itu pesan dari Bung Karno gitu Jadi ya. salah satu cara untuk melestarikan sejarah bareng komunitas Rodebrug ini. Nah, kemudian memperingati hari kemerdekaan, Surabaya identik dengan kotanya arek-arek sing wani. Seperti Ya. kita ketahui bahwa kegiatan atau perjuangan arek-arek Surabaya masa lampau mempertahankan kemerdekaan kan sudah ya, Surabaya sendiri dikenal sebagai kota pahlawan begitu Ya, Mas ya. benar. Nah, kalau menilik dari sejarahnya, kenapa hal itu bisa terjadi Mas? Surabaya tempatnya arek-arek wani. Ya. Jadi bila direfleksikan ya di masa lalu, dari dasar arek-arek Surabaya sendiri itu niatnya pantang menyerah ya, semangat, apalagi waktu dulu dikenal sebagai pertempuran yang paling besar ya dalam menghadapi penjajah, khususnya dalam pertempuran November tahun 45 ya. Jadi dari arek Surabaya niatnya pantang menyerah, semangat ya, nggak pingin dianggap kalah, nggak pingin dianggap lemah ya. Mereka bisa untuk bertempur ya, berani ya, khususnya wani ya, berani ya. menghadapi tentara sekutu ya, yang waktu itu meskipun tanpa modal senjata berat sekalipun ya, hanya bermodalkan bambu runcing ya dan senjata tradisional lainnya pada dasarnya waktu itu. Nah, setelah itu kan berkembang menjadi senjata rampasan dari tentara Jepang, Inggris dan sebagainya. Berarti representasi wani itu bukan hanya wani-wani isapan jempol beraka, tapi di balik itu dari masa penjajahan itu sudah tercermin bahwa arek-arek Surabaya itu wani, berani melawan penjajah. Dan sampai sekarang mungkin bisa menurun ya, semangat waninya itu tadi, berani ya, pantang menyerah tadi ya, ke arek-arek Surabaya asli sampai dengan saat ini gitu. Oke, luar biasa. Nah, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Mas, sebagai salah satu komunitas pelestari sejarah, kegiatan dari teman-teman di Rodebrug apa aja Mas memperingati kemerdekaan hari ini? Kalau kegiatan khusus ya memperingati Hari Kemerdekaan, kita sih basicnya edukasi sejarah nyata ya, sejarah perjuangan nyata ke masyarakat ya, khususnya ke generasi muda. Kalau dalam Hari Kemerdekaan ini kita yang utama
kita memproduksi sebuah film pendek ya, itu Wih. bertema Sumpah Pregolan ya. Kalau tahun lalu kita memproduksi tentang detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau yang tahun ini tentang Sumpah Pregolan. Nah, mungkin banyak yang belum tahu Sumpah Pregolan itu apa. Sumpah Pregolan itu sumpah yang digaungkan oleh Kolonel Sungkono ya, yang sekarang diabadikan nama jalan ya, Majen Sungkono. Baik. Ya, sebelum adanya perang 10 November ya. Jadi sumpah itu diambil di Jalan Pregolan. Pregolan itu nama jalan ya. Yang ada di Surabaya? Iya. Oh, sekarang baik. di dekatnya Basuki Rahmat ya, Kombes Pol Duriat ya. Itu di Jalan Pregolan disebut juga sumpah kebulatan tekad atau sumpah merdeka atau mati ya. Jadi waktu itu Sungkono mengajak ya seluruh unsur elemen Badan Perjuangan ya, TKR sampai dengan tentara pelajar ya, untuk bisa berani ya menghadapi serangan tentara sekutu pada keesokan harinya pada 10 November. Wah, Gitu, luar ya. biasa. Sebelumnya jarang-jarang loh kita syuting terus ada helikopter lewat. Luar biasa ya. Sesuai dengan tema hari ini ya. Wah, banyak helikopter. Iya, ini. Mau serangan ini sekutu kan. Oke, Ini. Mas Satrio, kalau teman-teman pengen nonton itu biasanya di mana, Mas? Ada Nah, itu YouTube-nya nanti atau ya nonton nanti bareng gitu? kita tujuannya ini nanti film pendek untuk dipublish di media sosial ya. Khususnya di IG sama Facebook ya. IG sama Facebooknya. IG sama YouTube. Oke. Ya. YouTube-nya apa untuk teman-teman Rodebook? Ya, YouTube-nya dari YouTube akun komunitas ya, Rodebook spasi Soerabaya. Kalau IG-nya Rodebook _ Soerabaya gitu. Rodebook _ Surabaya untuk IG-nya. Ya. Kalau YouTube channelnya Rodebook Spasi, Soerabaya. ya, spasi Soerabaya. Oke, jangan lama ya teman-teman. Dicari di situ. Ya, Surabaya. Tahun lalu juga ada film pendek, tahun ini ada lagi begitu ya? Iya. Yuk, Kita produksinya secara swadaya ya. Oh. Jadi dari teman-teman sendiri yang ngerahkan gitu. Nah, ya, gitu. bentuk produksi itu ya. Iya. Nah, di sini kemarin saya sempat baca artikel mengenai bahwa Rodebook ini kan salah satu komunitas yang menghubungkan antara para pejuang dengan generasi sekarang. Iya, Dan salah satu kegiatannya adalah teatrikal. Benar. Nah, kegiatan teatrikal. Mengapa kegiatan teatrikal ini dipilih, Mas, untuk kegiatan rutinnya Gini, Rodebook? Rodebook kenal sama kegiatan drama teatrikalnya ya, dari awal berdiri sampai dengan sekarang ya. Kenapa kita menyajikan drama teatrikal ya? Karena drama teatrikal merupakan kegiatan yang menggambarkan audio visual ya. Visualnya dapat ya, soundnya juga dapat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan ya. Nah, edukasi yang bisa menghibur ya, unik, itu kita sajikan dalam bentuk drama teatrikal ya. Dibandingkan kita sodorkan generasi muda sekarang buku yang tebal tentang sejarah ya, pasti bakal dibaca nggak? Nah gitu. Nah, dibandingkan itu ya kita sajikan aja peristiwa singkatnya dalam bentuk drama teatrikal. Insya Allah akan dapat mengena ya. Apalagi kepuasan batin tersendiri kalau misalkan pengunjung tersebut ya, misalkan kita tampil di Tugu Pahlawan ya, bisa menghayati ya, bisa ikut sedih sampai bahkan ada ikut nangis seperti itu. Nah, Yang main pure teman-teman dari Rodebook sendiri ya? Didukung sama teman-teman komunitas lain. Biasanya kita mengajak dari bergantian menggandeng dari komunitas lain ya, seperti Karang Taruna gitu ya. Kalau anggota dari Rodebook sendiri, Mas, banyak aktif. generasi mudanya atau lintas generasi sama aja? Beragam Ya? dari usia SD sampai dengan yang sepuh ya, yang udah pensiunan ada gitu maksudnya. Luar biasa. Jadi, nah ini kan dari anggota Rodebook sendiri kan semuanya ada, dari SD sampai sesepuh juga ada begitu ya. Untuk bisa join komunitas Rodebook yang ada di Surabaya ini seperti apa, Mas Satrio? Kalau kita nggak menerapkan syarat khusus ya, yang penting niatnya bisa ikhlas untuk belajar sejarah, itu dulu aja. Ya. Ikhlas belajar sejarah gitu. Iya, ikhlas sejarah. Jadi nggak muluk-muluk syaratnya kan, ya? Iya, basicnya kita kan kegiatan sosial ini ya, sejarah ya, gitu sih. Jadi kalau itu bisa mantengin dulu media sosial kami ya, di IG, Facebook, YouTube ya. Kalau udah tertarik ya bisa aja nanti berkunjung ke kegiatan-kegiatan kami
setelah ngerti bisa kenalan dengan personil Lodebrook dan bisa gabung di kegiatannya seperti itu. Kegiatan rutinnya setiap bulan berapa kali? Pertemuan rutin, kegiatan rutin begitu? Kalau rapat rutin kita setiap bulan mesti ada minimal 1 kali. Oke. Ya. Kalau untuk kegiatannya kita menyesuaikan ya, seperti kita tampil di Tugu Pahlawan ya, vertikal kurang lebih 2 bulan 1 kali ya. Terus belum lagi kegiatan-kegiatan lain ya, kayak diskusi buku, bedah buku, terus belusuan atau wisata sejarah dan sebagainya. Banyak banget ya kegiatannya ya. Alhamdulillah banyak. Salah satunya ya teatrikal itu tadi, Ya. ada belusukan dan lain Ya, sebagainya. soalnya kita dikenalnya dulu ya sebelum ada ini komunitas yang ini serupa yang dari teman-teman kami itu, kita dikenalnya di drama teatrikal sama belusuannya, begitu. Oke. Anak muda kan tahu kalau Surabaya ini kota pahlawan. Sejarahnya juga pasti ada yang tahu, ada yang belum. Nah, boleh diceritakan singkatnya, Mas. Surabaya identik sebagai kota pahlawan. Nah, peristiwa apa yang melatar belakang itu? Ya, ini yang saya singgung sedikit tadi, ya itu lebih ke arah kota pahlawan, lebih ke arah peristiwa pertempuran 10 November 45. 10 November. Ya, Berarti itu kan betul. Mempertahankan ya. Ya, mempertahankan Kita merdeka 17 Agustus. kota ya dari serangan tentara sekutu ya. Meskipun itu nanti ini ya dalam mempertahankan waktu itu ya, November itu masih tetap berjuang mati-matian ya. Tapi bisa ini ya sekutu bisa masuk ya untuk sementara ini. Tapi waktu itu juga tetap ada perlawanan ya dari luar kota karena berjuang mundur ya karena ada tentara sekutu yang masuk kota Surabaya. Ya setelah itu sampai dengan tahun 49 ya benar-benar berdaulat atau merdeka. Seperti itu. Jadi perjuangan arek-arek Surabaya yang meneguhkan diri Surabaya sebagai kota pahlawan begitu ya, Mas. Ya, Peristiwa benar. 10 November 1945. Ya. Oke, Mas Satrio, Ya. sebelum mengakhiri ada pesan-pesan monggo untuk adik-adik, teman-teman kita semuanya yang tentunya sebagai generasi muda harus melestarikan sejarah dan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pesan-pesannya seperti apa? Silahkan. Ya, yang pertama tetap terus ya mengingat atau mengenang pembelajaran sejarah perjuangan apapun itu bentuknya ya, dari tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwanya ya. Terus yang kedua bergiat aktif ya di bidang sejarah juga karena kalau dari bukan para generasi muda ini yang mengawali nanti siapa lagi gitu ya. Terus yang ketiga bisa terus ya untuk meningkatkan semangat jiwa patriotisme meskipun itu nggak berhubungan langsung dengan sejarah ya, seperti prestasi di bidang olahraga ya, di bidang kebudayaan dan sebagainya gitu. Terus yang terakhir bisa bergabung juga ke komunitas kami siap welcome atau menerima ya dengan mengunjungi media sosial kami begitu. Sosial medianya, Instagramnya Rodebrook_Surabaya. Facebooknya Rodebrook spasi Surabaya. Di YouTube-nya juga sama Rodebrook spasi Surabaya. Oke, Facebooknya di add, Instagramnya di follow, kemudian YouTube-nya di subscribe ya. Untuk mengenal lebih dekat mengenai komunitas Rodebrook Surabaya ini. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Mas Satrio. Terima kasih banyak Mas Satrio atas kesempatannya. Semoga di 79 tahun Indonesia merdeka ini Indonesia semakin jaya tentunya ya. Dan generasi muda semakin cinta terhadap negaranya dan cinta terhadap sejarah-sejarah yang ada. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast tamu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Untuk teman-teman yang pengen jadi narasumbernya tamu ya, bisa langsung DM Instagramnya @unesatv. Nanti ketemu bareng Mufti atau Tama atau Teguh. Terima kasih, kami akhiri. Salam merdeka, sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast tamu ya. Follow kami untuk basa-basi lebih lanjut dan share podcast kami di sosial media kamu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.